Selamat bertemu kembali dengan saya, Feni Usviani. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang virus. Virus merupakan mikroorganisme non-seluler dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu 28-200 nanometer. Bentuknya bervariasi. Ada virus yang berbentuk seperti huruf T, batang, bola, jarum, dan lain-lain. Tubuh virus dilindungi oleh kapsid yang strukturnya berupa protein. Nah, virus merupakan organisme non-seluler sehingga hanya dapat memperbanyak diri pada sel atau jaringan inang. Jadi, virus merupakan parasit obligat yang hanya bisa hidup pada jaringan hidup lainnya. Virus tidak memiliki protoplasma dan hanya memiliki bahan inti berupa DNA saja atau RNA saja. Virus dapat dikristalkan dan karena ukurannya yang sangat kecil, virus dapat melewati filter bakteri. Mari kita perhatikan struktur virus. Nah, asam nukleat virus bisa berupa DNA saja atau RNA saja yang beruntai tunggal atau single stranded ataupun beruntai ganda atau double stranded, sehingga dikenal kelompok family virus ssRNA, maksudnya single stranded RNA, atau dsRNA, double stranded RNA, atau single stranded DNA ya disingkat ssDNA, dan double stranded DNA disingkat dsDNA. Asam nukleat virus dapat berbentuk linear ataupun sirkuler. Nah, asam nukleat virus ini dikelilingi oleh susunan protein yang disebut kapsid. Struktur kapsid sangat ditentukan oleh asam nukleat virus. Kapsid itu sendiri tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Pada beberapa virus, kapsid ditutupi oleh sampul atau envelope yang umumnya terdiri dari kombinasi antara lipid, protein, dan karbohidrat. Nah, sampul ini tadi bisa juga ditutupi oleh struktur yang serupa paku atau disebut dengan spike. Spike ini merupakan kompleks karbohidrat dan protein. Fungsi spike ini sendiri adalah berperan pada proses pelekatan virus pada sel inang. Virus dengan kapsid yang tidak tertutup oleh envelope disebut dengan virus telanjang. Pada virus ini, kapsid melindungi asam nukleat virus dari enzim nuklease dalam cairan biologis inang dan mendukung pelekatan virus pada sel inang yang peka. Jadi, berdasarkan arsitektur kapsidnya, virus dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama adalah virus helix. Bentuknya menyerupai bentuk batang yang panjang, dapat bersifat kaku, bisa juga fleksibel. Asam nukleat virus ditemukan di dalam lekuk kapsid silindris. Contoh virus tipe helix adalah virus rabies dan virus Ebola. Kemudian tipe virus yang kedua adalah virus polyhedral. Ini strukturnya terdiri dari banyak sisi. Kapsid bisa berbentuk ikosahedron, polyhedron reguler dengan 20 permukaan triangular dan 20 sudut. Kapsomer di setiap permukaan berbentuk segitiga sama sisi. Contoh virus tipe polyhedral adalah adenovirus dan poliovirus. Kemudian tipe virus yang ketiga adalah virus bersampul atau envelope virus. Nah, ini bentuknya bulat. Bila virus helix dan polyhedral ditutupi oleh envelope, maka virus itu juga disebut virus helix bersampul atau envelope helical virus atau virus polyhedral bersampul. Ya, bahasa Inggrisnya envelope polyhedral virus. Contoh virus bersampul ya adalah virus influenza dan virus herpes simplex. Nah, virus herpes simplex ini bentuknya polyhedral dan bersampul.
Tipe virus yang keempat adalah virus kompleks. Ini memiliki struktur yang kompleks. Contohnya bakteriofag. Kapsid berbentuk polihedral dengan tail sheet berbentuk helix. Contoh virus tipe virus kompleks adalah poxvirus. Jadi kapsidnya berbentuk tidak jelas dengan protein selubung atau protein di sekeliling asam nukleat. Virus biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis inang yang infeksi. Contoh, untuk virus yang menyerang tanaman tembakau, maka virusnya dinamakan tobacco mosaic virus. Atau virus yang menyerang tanaman kentang, ini disebut dengan potato yellow dwarf virus. Untuk virus hewan, misalnya yang menyebabkan rabies pada anjing diberi nama rhabdovirus. Atau virus yang menyebabkan penyakit tetelo pada unggas disebut dengan Newcastle disease virus. Contoh-contoh virus pada manusia yang menyerang manusia, contohnya polio, influenza, hepatitis, AIDS, dan SARS. Ada juga virus yang menyerang bakteri, disebut dengan bakteriofag tempat. Nah, yang kedua, virus bisa dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleat yang dikandung oleh virus tersebut. Contoh, virus RNA. Contoh virus yang mengandung asam nukleat RNA adalah virus influenza, virus HIV, dan juga coronavirus. Nah, untuk virus yang mengandung DNA itu contohnya poxvirus, herpes virus, dan juga adenovirus. Para peneliti virus membuat sistem klasifikasi dengan membentuk International Committee on the Taxonomy of Viruses. Ya, jadi ICTV ini mengelompokkan virus menjadi beberapa famili atau beberapa suku berdasarkan tipe asam nukleat, strategi replikasi, atau berdasarkan morfologi. Virus hanya dapat bermultiplikasi di dalam sel atau jaringan inang. Tahapan multiplikasi virus terdiri dari 1. Absorpsi atau penyerapan, 2. Perasukan dan pelepasan selubung, 3. Replikasi dan sintesis komponen virus, 4. Perakitan, 5. Pelepasan. Siklus hidup virus terdiri dari 2 siklus. Yang pertama adalah siklus litik. Ini diakhiri dengan lisis dinding sel inang dan kematian sel inang akibat virus mensintesis enzim lisosim yang menyebabkan runtuhnya dinding sel inang. Kemudian, siklus yang kedua adalah siklus lisogenik. Ini merupakan siklus hidup virus di mana virus terintegrasi dengan DNA inang. Pada tahap absorpsi, terjadi interaksi spesifik virus dan inang. Terdapat reseptor khusus yang memperantarai pengenalan virus oleh sel inang. Jadi ligan pada virus akan dikenali oleh reseptor pada sel inang dan menempel pada reseptor sel inang dapat berupa fili, flagella, komponen membran, ataupun protein pengikat pada bakteriofag. Tahap yang kedua adalah perasukan dan pelepasan selubung. Merupakan tahap lanjutan setelah virus menempel pada permukaan sel inang. Tahap ketiga adalah replikasi dan sintesis komponen virus. Bagi virus DNA didahului dengan replikasi DNA, sedangkan bagi virus RNA didahului dengan pembentukan complementary DNA atau disingkat cDNA. Tahap keempat yaitu perakitan virus. Perakitan virus pada virus DNA berlangsung di dalam nukleus, sedangkan perakitan virus RNA berlangsung di dalam sitoplasma sel inang. Tahap terakhir adalah pelepasan virus. Ini terjadi melalui proses lisis atau pecahnya sel ataupun fagositosis dengan mekanisme yang berlawanan.
Berikut ini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Contoh penyakit pilek itu disebabkan oleh rhinovirus, adenovirus, coxsackie virus, dan orthomyxovirus. Nah, ini ditularkan melalui udara. Kemudian yang kedua ada penyakit campak. Virus penyebabnya adalah rubella virus, ditularkan melalui udara. SARS ini disebabkan oleh SARS-CoV dan ditularkan melalui saluran udara juga. Untuk penyakit herpes, ini disebabkan oleh herpes simplex virus dan ditularkan melalui infeksi saluran kelamin. Sementara penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang bisa ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Demikian materi kita kali ini, sampai jumpa di materi-materi berikutnya.